Tiap hari mabok? Hampir lah mas. Semua apa aja dicoba dulu. Narkoba juga? Narkoba juga. Dulu semuanya dicoba pokoknya. Kuliner saat itu? Kuliner. Oh, oh itu gede banget loh. Ada berapa cabang di Jakarta ya? 25 cabang mas. The Hakim Story Podcast. Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi ada di Solo ya. Kemudian gue baru inget kalau di sini gue punya temen. Sahabat gue Mas Jarot, ini temen istri gue juga. Nah, kita berkunjung sini karena gue heran Mas Jarot tiba-tiba dari bisnis kuliner tiba-tiba menjadi bisnis fitness center. Kita ngobrol-ngobrol. Pokoknya ada sesuatu yang akan kita bahas di sini. Yuk, let's go yuk. Jadi udah berapa lama ini tuh? Ini aku buka pertama bulan puasa. Baru? Jadi baru banget. Puasa itu bulan Juni ya mas ya? Iya Juni kita buka. Wow. Jadi awal Juni itu kita baru buka. Dan ini gue kesini nih akhir Agustus guys. Udah ramai banget. Emang di sini belum banyak ya fitness center ya? Kecil-kecil sih mas. Jadi banyak tapi kecil-kecil. Yang besar, yang selengkap ini sih belum keren. banyak. Keren banget guys, keren banget. Ini ada oleh-oleh dari The Hakim. Waduh. Ukurannya apa tuh? L atau XL? Hah? L tapi XL bisa sih. Oh ininya XL, ininya L. Pakai dong mas. Ya siap. Ini aja ini. Ya? Ini aja ini. Ya. Ini hoodie-nya pakai. Siap. Wih guys, tatoan lo guys. Wih, keren lo guys. Pakai nih ya. Coba pakai. Kok bisa pas ya L ya? Oh iya. Oke. The Hakim, semua pas. Namanya Mas Jarot ya. Coba kita sampai sini mas. Jadi ini luar biasa loh. Jadi gue tuh ketemu sama Mas Jarot itu temennya istri gue ini di tempat pengajian ya. Beliau saat itu usahanya itu adalah kuliner. Betul. Di Jakarta kuliner. Oke. Nah, dan kemana-mana si Mas Jarot ini selalu pakai tangan panjang. Tadi kena jebakan gue guys, gue kasih hoodie terus kelihatan kan jadi tangannya tato. Jadi mas, itu bertato tuh dulu pas kapan? Dulu tahun 97 saya pertama tato. 97? Jadi kalau 97 masih SMA mas. Hah? Masih SMA saya. Kelas berapa itu SMA-nya? Kelas 2. Gue SMA Kelas 2 saya ada tatoan. Tatonya gimana pertama? Tatonya di lengan kanan pertama lengan kanan. Kenapa awal pengen tiba-tiba bertato tuh gimana sih? Dulu soalnya saya ngeband. Jadi ngeband. Jadi kalau ngeband kan dulu pikirannya cari kerennya ya udah tatoan gitu ya. Kalau zaman dulu kan metal dulu gitu. megang apa band? Drum. Oh drum. Berhayal pokoknya kalau anak band itu harus tatoan saat itu. Iya. Ditato kelas 2 SMA. Satu band satu geng tatoan semua. Semuanya tatoan semua. Kan sakit mas. Iya emang, tapi dulu kan masih muda, masih ngejar keren, jadi apapun ya dikorbanin, dijalanin, pokoknya dikuat-kuatin gitu ya. Tato pertama di sini? Di kanan. Katanya nagih ya kalau udah tato pertama? Terus ke bawah, terus nambah lagi ke kiri, ke belakang. Belakang ada juga toh? Ada juga. Punggung? Iya. Terus? Depan ada juga. Kaki belum. Belum. Abis itu udah lah. Dari tahun 97 kelas 2 SMA. Iya. Terus nambah sampai tahun berapa? Sampai tahun 2006. Wow. Terakhir saya tato 2006. Oke, ngomongin tentang awal 97. Orang tua tahu saat itu? Tahu. Marah dong?
marah sih. Tapi ya udah terlanjur, udah kepasang. Iya. Kan nggak bisa dihilangin. Jadi ya udah. Dan akhirnya ya udah bablas saya tambah lagi. Iya. Tapi memang gini Mas, pikirannya dulu memang dari sekolah itu nggak pernah kepikiran mau jadi pegawai negeri atau mau kerja sama orang. Jadi pengennya usaha sama main musik gitu loh. Emang pegawai negeri nggak boleh tatoan ya? Setahu saya nggak boleh ya, kalau dia juga boleh sih. Waktu itu, ya, kalau sekarang sih nggak tahu ya, kalau gue salah, kita tulis di komentar pegawai negeri boleh bertato atau enggak tuh. Jadi saat itu pokoknya karena bapak pengusaha ya. Bapak pengusaha. Bapak ini guys tahu steak obong. Steak. Obong steak yang ada di mana-mana itu tuh kepunyaan keluarga besarnya Mas Harjo, betul ya? Kok Mas Harjo, Mas Jarot? Mas Harjo, Mas Jarot, gitu. Jadi nggak kepikiran untuk jadi pegawai negeri dan apa-apa, udahlah gitu ya. Iya, betul. Terus akhirnya main musik terus? Main musik terus. Sampai tahun 2008 terakhir main musik. Habis itu udah. Apa yang membuat udah main musiknya? Karena pemain bandnya semua udah nikah, udah punya anak, terus punya kesibukan masing-masing ya kita udah. Saat itu Mas Jarot udah punya istri belum? Udah juga. Saya nikah. Iya, saya nikah tahun 2005, punya anak 2006. Oke. Udah. Anak motor juga tah? Iya, hobinya motoran. Setelah dari musik, kita nggak main musik 2008, terus saya motoran. Hobinya motoran, touring jelajahin Indonesia, nyari-nyari. Itu serunya apa sih, kan aku bukan anak motor ya, tapi teman-teman aku banyak anak motor. Terus mereka pada ngajakin, ayo dong kita sekali cobain. Terus mertua aku aja kan pernah mau ngasih moge sama aku bilang, nggak ada jiwanya aku di situ gitu kan. Serunya apa sih naik motor tuh? Serunya kalau saya karena gini ya, saya dari muda nggak pernah pergi-pergi ke mana-mana ya. Maksudnya nggak pernah tahu Indonesia itu ada apa sih gitu ya. Nah setelah saya naik motor, kenal teman, terus bisa jalan-jalan kemana-mana, jadi tahu ternyata Indonesia itu bagus banget, indah banget gitu ya. Jadi ya refreshing aja. Jadi kalau dulu saya kalau stres ya sukanya naik motor kemana gitu ya. Itu jadi seneng gitu. Iya. Jadi refreshing ya. Dulu ketenangannya nyarinya gitu Mas. Karena belum kenal Allah yang ngasih ini lah. Belum Allah yang ngasih kehidupan. Jadi taunya bahagianya begitu gitu loh. Jadi pencarian bahagia saat itu dengan awal berkumpul dan teman-teman bermain musik bahagia. Iya. Kemudian juga kumpul dengan anak-anak motor keliling Indonesia, ngelihat keindahan, interaksi dengan sesama pemain motor. Terus solidaritasnya tinggi, bahagia. Bahagia gitu. Tapi kebahagiaan itu hilang? Hilang, nggak selesai juga. Maksudnya artinya gini, stresnya itu ya oke lah dalam saat itu hilang. Kalau udah ketemu teman-teman kan senang, silaturahim kan bagus juga sih sebenarnya, senang. Terus stresnya hilang gitu. Nanti tapi kalau udah balik ke rutinitas, nggak tetap kan dengan menemukan nggak ada ketenangan, usaha juga kita banyak utang gitu-gitu ya. Jadi mikirnya macam-macam, jadi tetap aja nggak tenang juga. Gitu. Sebelum ke proses berikutnya, anak band, motor, lebih bahagia mana? Sama aja sih Mas. Karena kalau musik, lebih ke musik gini ya, senang-senangnya ya cuman bermain musik gitu ya, nikmatin musik gitu. Kalau kita naik motor kan pergi keluar, bisa lihat alamnya Allah ya. Bahagianya beda. Bahagianya beda tapi ya sama aja gitu. Tapi tidak bisa dibandingkan bahagianya. Tidak bisa dibandingkan lah. Nah, kalau bahagianya nggak bisa dibandingkan, kalau bahayanya bahaya motor. itu lebih serem ya. Bahayanya bahaya apa saja, contoh? Gini ya, kalau naik motor saya kalau mau ngapa-ngapain selalu belajar dulu. Jadi artinya saya nggak mau asal. Jadi tetap harus safety riding itu utama. Saya belajar, saya juga cari guru yang bisa ngajarin naik motor benar. Setelah itu baru berani pergi. Tapi kalau kita udah benar, udah safe gitu ya, katakanlah versi kita, tapi kita juga nggak tahu juga Mas, Allah ngasih nanti di jalan apa, bahayanya apa. Kadang-kadang di jalan juga ada jalan rusak, kita kekencengan tiba-tiba jatuh ya kita nggak tahu juga. Iya. Bahayanya jadi macam-macam. Banyak juga karena yang merenggut nyawa di jalanan, di aspal, karena motor. Ini kita tidak mendiskreditkan moge, motor gede, klub motor apa. Maut itu bisa dimanapun ya. Tapi betul. Itu tipis sekali ke bahayanya tersebut ya. Nah, kalau dari bahaya fisik, kalau dari bahaya pergaulan, bahaya itunya lebih bahaya mana? Ngeband atau motor? Sama aja ya. Tinggal kitanya aja sih. Saya dulu ya pinter-pinter jaganya kita aja, tapi sama aja. Tapi kalau dibilang nakal, kalau nakal saya sih zaman dulu pas ngeband ya. Senakal apa sih?
Ngerokok? Ya, dulu ngerokok. Minum? Terus mabok, iya sih. Hampir tiap hari malah dulu kalau minum dulu ya. SMA? SMA. Udah mabok? Udah mabok. Tapi lulus mas. Apa? Kita ngomongin gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa guys, kita ngomong gini. Saya juga nggak niat gini mas. Ini saya cerita juga nggak niat saya berbangga diri dengan masa lalu saya ya. Artinya kalau saya cerita, mudah-mudahan juga bisa jadi nasihat diri buat saya juga yang utama. Terus sama teman-teman semua itu paling nggak bisa tahu. Artinya mengambil jalan yang buruk itu bukan yang paling benar gitu. Iya, betul. Karena sahabat Nabi sekalipun masa lalu itu macam-macam, sampai ada pembunuh sekalipun ada di sana. Tapi bagaimana akhirnya itu yang paling penting daripada sebaliknya. Dan sebetulnya ada hak kepada orang untuk menutupi aib masa lalunya atau bisa menceritakan aib masa lalunya, nggak apa-apa, tergantung perspektifnya ya. Untuk pembelajaran, dan jika ada orang yang sama kisah hidupnya terus berubah, itu akan menjadi sebuah pahala untuk beliau, begitu. Makanya kita ceritakan bukan memberikan inspirasi untuk melakukan hal yang sama buruknya, tapi inspirasi berubah dari hal yang sebelumnya kepada setelahnya. Tapi ngomongin soal ngeband motor yang kita bahas sekarang itu, tidak semua band seperti itu, tidak semua motor seperti ini, gitu ya. Nah contohnya nih ngeband saat itu, karena saat itu gaya-gayaannya itu berasa anak ngeband itu harus tatoan, anak ngeband itu harus mabok, dilakuin itu. Tiap hari mabok? Hampir lah mas, hampir. Dan semua apa aja dicoba dulu. Narkoba juga? Narkoba juga. Dulu semuanya dicoba pokoknya. Untung masih ada kesempatan hidup ya? Iya. Paling buruk, paling terburuk apa? Paling terpuruk, ya ini apa? Sering kebablasan aja. Mabok tuh selalu kebablasan karena dulu sukanya yang ngepol ya, dipol-polin apa dipol-polin gitu loh. Jadi ya udah kayak gitu. Narkoba pernah sampai OD? Alhamdulillah enggak sih. Saya belum. Berarti nggak pol-pol banget. Tapi enggak, kalau sampai OD yang sampai dibawa rumah sakit enggak. Tapi kalau ngepol-ngepol yang sampai nggak bisa bangun ya sering tapi gitu. Orang tua gimana saat itu? Saya dulu ini soalnya badungnya itu seneng keluar dari rumah gitu mas, jadi jarang-jarang pulang karena saya juga pikirannya dari waktu SMA udah kerja nyablon ikut temen. Jadi saya udah dapat penghasilan sendiri juga gitu. Jadi akhirnya kan nggak begitu butuh ke rumah juga gitu, jadi seringnya pergi-pergi keluar juga. Tapi orang tua tahu saat itu? Tahu. Ketika tahu mereka gimana? Ya gimana lagi? Mungkin kalau ibu saya mungkin ini hasil dari doa dari ibu saya juga gitu ya, jadi tambah bener, tambah baik gitu ya, didoain terus sama ibu. Ya alhamdulillah masih ada ibu doain terus. Bapak juga mungkin dulu juga doain juga, tapi memang kalau bapak kan lebih sibuk ya, cari apa buat cari duit terus usaha kemana-mana kan, memang usahanya ada di Jakarta sama di Solo dan Jogja gitu. Jadi nggak begitu sering-sering ketemu gitu. Ibu yang selalu ngingetin? Iya, ibu yang sering ngingetin. Aduh, kebayang lah jadi ibunya ya. Tapi itu ketika kita udah mandiri, punya duit sendiri, ketika secara bukan usia ya, kedewasaannya kurang, yaitu uangnya bingung buat apa ya, hanya buat menyenangkan diri sendiri. Iya, dulu gitu ya, karena kita juga nggak, saya juga nggak tahu cara yang benar itu bagaimana gitu dulu ya. Artinya juga belum, saya gini mas, saya buat belajar agama dulu sangat minim gitu, karena di keluarga juga kalau tahun-tahun segitu kayaknya susah ya dulu mas ya, cari belajar sama ustadz itu juga susah kayaknya. Tahun berapa sih? Ya kalau tahun 97 sampai 2005 kan memang iya betul, ya kan? betul. Kita masih susah. Kalau sekarang sih udah bisa dari manapun dengan siapapun. Udah ada YouTube, udah ada sosial media gitu ya kan? Ya. Bahkan cerita gini aja bisa menjadi sebuah guru ya guys, mudah-mudahan ya. Amin. Kita pindah lokasi ya mas ya. Ayo. Balik lagi ke ceritanya guys, balik lagi ke cerita bagaimana kehidupan Mas Jarod apa sih, terjadi sebuah perubahan atau istilahnya mah hijrah lah, ada perubahannya. Mabok iya, narkoba iya, tatoan iya, orang tua kecewa pasti. Titik baliknya apa? Kalau jadi benernya karena ya saya di Jakarta, jadi tahun 2001 itu kejadian Solo semua? Iya. Tahun 2002 itu ke Jakarta saya mas. Akhirnya bapak saya nawarin saya buat kerjasama, buka opong di Jakarta, ngeluasin opong di Jakarta. Itu kerjasama sistemnya. Jadi saya berangkat ke Jakarta, mau nggak mau kan
ya mesti bener ya Mas, mesti baik gitu. Saat itu padahal masih kondisinya masih. Jadi mau nggak mau ya harus jadi baik. Jadi ya mulai dari tahun 2002 sampai ya setahun 2 tahun lah itu saya berusaha memperbaiki diri. Karena dikasih tanggung jawab. Itu jangan-jangan salah satu berat. trik. Bisa jadi. Gak sadar ya saat itu. Gak sadar sih Mas. Pikirannya pokoknya pengen keluar dari Solo aja gitu, lepas dari apa kehidupan saya lama gitu. Apa yang membuat pengen lepas dari kehidupan lama? Ada kekecewaan? Enggak sih, bosen aja. Bosen. Kalau orang selalu melakukan sesuatu apa yang memang nggak sesuai dengan apa ya? Kalau saya sekarang bahasanya nggak sesuai dengan maunya Allah, pasti kan bosen. Jadi ya. Oh, jadi tato sampai bosen. Mabok sampai bosen, ya gitu istilahnya ya. Gitu kali ya. Karena mentok itu, mentok. Buat apa begini gitu ya? Hampa. Jadi bahagia itu ketika kumpul aja. Iya, kalau setelah itu kan udah. Setelah itu kan pasti bosan. Ketika hampa, ketika sendiri, biasanya ngapain? Intinya setelah saya ke Jakarta itu saya jadi lebih punya fokus baru kan. Saya punya tanggung jawab baru buat jadiin usaha yang dikasih sama bapak saya buat jalanin berkembang lebih baik gitu loh. Kuliner saat itu. Kuliner. Opong steak. Oh itu sempet gede banget loh. Ada berapa cabang di Jakarta ya? Dulu sampai tahun 2010 itu 25 cabang Mas. Itu Mas cari semuanya? Ya kita franchise kerja sama. Iya, tapi ya kayak milik sendiri, milik keluarga tuh ada 8 dulu. Wow. Selebihnya kita franchise sama ada yang kerja sama teman-teman kayak gitu. Dimulai dari pindah ke Jakarta tuh emang berapa cabang pas Jarod pegang? Pertama 1. Wow, Masya Allah. Pertama buka saya di ini Mas, di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itu saya seminggu pertama itu setiap hari cuma laku jus doang, nggak pernah laku steak. Tahun 2000. Judulnya jualan steak. Iya, jualan steak, tapi lakunya jus malahan. Jadi orang kalau beli malah beli jus melon gitu, jus orange juice ya gitu-gitu. Jadi cuma lakunya gelas-gelasan doang, paling 2 gelas, 3 gelas gitu. Saya dulu ininya di ini Mas, ngekosnya di Pejaten dulu pertama. Numpang nongkrong doang itu ya orang-orang ya. Aduh, terus habis dari situ bapak ngajak jalan-jalan, nyoba buka di Depok. Waktu itu Depok tuh masih sepi lah, belum banyak kuliner gitu. Nah kita jalan ke sana, dapat tempat bagus, akhirnya ya buka lah usaha di sana. Nah dari situ tuh Mas, itu udah Opong bisa rame karena kita tepat milih tepat pasarnya, mangsa pasarnya dapat dari mahasiswa Gunadarma, Universitas Pancasila gitu ya, UI gitu. Jadi pas banget itu dapat terus rame ya, dari situ kita terus mulai pelan-pelan ngembangin buka cabang. Jadi salah satu tips untuk buka usaha itu kuliner atau apapun ada pertama kalau mencari lokasi harus tepat sasaran di pasarnya. Kayak steak di depan Taman Makam Pahlawan ya nggak banyak orang juga ya, cuma lalu lalang ramai tapi lewat, tidak stay. Akhirnya yang laku cuma istirahat, minum. Nah sementara di sana dekat anak-anak kampus gitu. Hanya berkembang. Dari sibuk-sibuk itulah akhirnya lupa untuk mabok lagi. Atau masih? Udah enggak. Kan saya tahun 2005 udah nikah. Jadi udah lah, enggak lah. Berarti Mbak Tika istri termasuk yang merubah atau gimana? Termasuk. Yang membuat saya termotivasi karena kan dia sebenarnya saya pernah kan temen SMA. Dulu pernah pacaran SMA terus nggak pacaran lagi karena mungkin dia malu juga punya pacar nakal gitu ya. Ya jadi terus sekarang kalau mau deket lagi sama dia, deketin lagi karena saya juga masih suka kan, masih senang gitu ya. Meskipun sampai Jakarta, dulu pikirannya kalau di Jakarta kayaknya enggak deh kalau nyari istri orang Jakarta ya, karena kultur budayanya beda, bahasanya juga saya kan nggak bisa bahasa Indonesia waktu dulu, jadi maksudnya medok banget gitu loh. Jadi banyak orang kalau ngeliat kan juga males mungkin ya kalau orang Jakarta, jadi pikirannya ya udahlah nyari yang Solo aja. Ya udah. Padahal ini untuk anak motor ya, teman-teman gue anak motor tuh tahu Mas Jarod. Oh Jarod ya, ini terkenal guys. Jadi anak-anak motor ya salam kenal ya. Ini terkenal. Dan akhirnya kenal lagi dengan mantan pacar Mbak Tika. Dia yang tahu bobrok-bobroknya seorang Mas Jarod. Dia tahu. Iya. Tapi dia mau. Terus? Ya jodoh mungkin ya kalau gitu. Pelan-pelan ya udah berubah terus. Wow, sampai sekarang akhirnya sudah
kalau hijrah itu bukan sudah hijrah sih guys. Hijrah itu adalah sebuah proses ya. Bisa terus menerus sampai ajal. Tidak ada kata finish dalam berhijrah. Dan kami sekarang juga perbaikan diri, perbaikan diri. Kuliner sudah banyak dan lain-lain. Akhirnya sekarang beralih ke bisnis kesehatan. Iya. Karena belakangan memang Opong jujur manajemen yang saya bangun memang berantakan mas, karena kita kerja sama banyak orang, terus franchise itu juga nggak jadi bagus gitu ya, karena kita nggak jaga quality control itu. Tapi saya nggak pernah nggak ngomong kalau ini salahnya orang lain, nggak, tapi salah dari saya dan manajemen. Nah dari situ kan dari yang tadinya punya 25 cabang turun banyak berkurang sampai 8 cabang, sampai sekarang cuma punya 4 cabang. Ya udah nggak begitu bagus. Iya. Gitu kan sekarang bapak saya juga udah nggak ada, usahanya juga. Bapak tahun lalu ya? Tahun 2018. Oh ya udah lama ya? Iya udah. Beda 1 tahun sama bapakku ya? Iya. Udah, jadi ya sekarang usaha jadi usaha warisan ya, kita semua anak-anaknya ngurusin semuanya, ngerapiin semuanya. Ibu masih ada? Ibu masih ada, alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat. Sehat alhamdulillah. Aduh, itu ibu yang sampai sekarang ya mas, kalau menurut saya dari dulu sampai sekarang ibu saya tuh yang nggak pernah capek kalau nasihatin saya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kemarin saya pergi ke Jogja sama beliau juga. Beliau selalu kalau di mobil tuh selalu nasihatin saya. Saya juga belum bener mas, hari ini juga masih banyak yang mesti dibenerin gitu loh. Saya masih belajar terus, termasuk usaha yang sekarang, usaha fitness ini saya kerjasama sama sahabat saya, ada Mas Agus, ada kakak saya Mas Jody, itu kerjasama bertiga kita. Ini memang mencoba hal yang baru karena kita mensiasati dari kemarin kita semua se-Indonesia, sedunia malah ya mengalami pandemi yang nggak kunjung selesai. Jadinya saya mencoba cari celah karena kakak saya kan punya alat banyak. Mas Jody? Iya Mas Jody. Mas Jody dulu anak motor juga kan ya? Anak motor juga. Jadi ini adik kakak guys, adik kakak. Sekeluarga malah mas kalau motoran itu. Oh iya benar. Jadi ini tuh terkenalnya sekeluarga orang Jawa, ganteng-ganteng ya, terus anak motor. Adik kakak sama bapak saya. Bapak saya tuh dulu yang selalu ngajakin kita selalu motoran bareng. Dulu kita sepakat sebulan sekali kita selalu touring bareng ya keluarga. Nah, selebihnya saya jalan sama teman. Seru banget ya. Seru banget sebetulnya loh. Kalau ada hobi satu keluarga sama itu seru. Oke, Mas Jody juga sekarang usahanya juga sama juga. Sama. Jadi kita sekarang lagi ngembangin ini karena alat-alat ada. Jadi saya sekarang kerjasamanya sama teman. Ini kebetulan Mas Agus di mana ya? Kayak ada harusnya. Itu beliau punya tempat ini. Jadi kita sama buka ini, jalanin ini ya alhamdulillah, karena sekarang orang butuh sehat ya. Sekarang pikirannya zaman sekarang udah mulai butuh mensehatkan diri udah. Iya. Pas banget jadinya. Ketemu sama Mas Agus boleh. Yuk kita ngobrol sama Mas Agus juga ya. Nih Mas Agus nih. Ini sahabat saya namanya Mas Agus. Ini Mas Agus nih. Mas Jadi Agus. Sempat cerita katanya ada alat fitness banyak, kemudian mau bikin fitness center, gimana akhirnya Mas Agus yang ada lahan ini. Iya. Kenapa kok ada nama badmintonnya? Soalnya kita sekelompok itu suka mas pertandingan badminton gitu. Pada akhirnya difasilitasi Mas Jarod, jadinya dibikinin ini mas. Oke, jadi memang ada lapangan badminton, terus ada fitness center, makanya nama tempatnya adalah Garasi Fitness and Badminton. Kenapa ada garasinya? Ayo kalau ini dia nih. Karena dulu ini Mas Agus ini dulu basicnya adalah pengusaha kayu sama pengusaha mobil. Dulu tempat ini tuh showroom dia. Oh gitu. Namanya Garasi Autocar gitu mas ya. Dulu ya. Jadi masih pakai nama dia lah. Mana mobilnya nih garasinya? Udah nggak ada. Udah habis mas. Udah habis. Oke. Udah pengusaha bebek juga sekarang? Iya sekarang dia juga pengusaha bebek juga. Bebek itu apa bebek selamat? Dulu saya pernah buka bebek selamat. Iya. Jadi sekarang sama Mas Agus juga bikin nyuplai bebek mas. Jadi kita motong bebek, beliau yang motong bebek nanti kita frozenin.
terus kita supply ke warung-warung. Wow. Solo, Jogja, Malang, Jakarta. Itu guys, fungsinya kita berteman dengan orang-orang yang sevisi semisi itu seperti itu, tidak hanya nongkrong-nongkrong aja, tapi juga memikirkan masa depan. Kayak gini, nongkrong-nongkrong iya, tapi aku punya kemampuan ini, kamu punya kemampuan apa, digabungin jadi maju bareng gitu ya. Masa lalu sudah masa lalu, itu anggap pengalaman, masing-masing orang pasti punya pengalaman buruk. Kalau misal itu namanya dosa, namanya kelakuan buruk kita bisa terlihat seperti tai lalat, kita kayaknya sudah nggak ada wajahnya. Semua muka kita, tubuh kita penuh dengan tai lalat tersebut ya. Tapi Allah Maha baik karena menutup aib-aib kita. Jadi bersyukur ada Mas Jarod yang menceritakan tentang masa lalunya, tentang perjuangannya untuk sampai seperti ini. Mudah-mudahan terinspirasi juga. Lu nggak sendiri. Kalau lu memang merasa, aduh gue ini kayaknya nggak ada gunanya, gue nggak bahagia, gue nggak ada memerlukan lagi, nggak ada gunanya gue hidup. Banyak yang cerita seperti itu. Jangan seperti itu ya. Itu bukan akhir, bisa berubah ya. Dan juga kayak bisnis harus dicoba, betul nggak sih? Iya. Nggak bisa takut-takut gitu ya? Iya. Tapi gagal mah gagal ya. Gagal sering saya sama dia gagal sering. Tapi kita berdua kompak, selalu tekun buat jalanin lagi, bangkit terus. Dan kita selalu belajar, Mas. Nah itu dia, dari obong yang 25 cabang, sekarang tinggal 4 cabang. Salah satunya di Jatiwaringin. Pada Jatiwaringin ada obong sek mampir ya. Gitu. Dan juga kalau ini fitness ini rencana mau berapa banyak? Ini baru satu. Baru satu. Tapi udah ramai loh dari. Alhamdulillah. Baru 2 bulan, 3 bulan. Iya, alhamdulillah. 3 bulan ya? Iya. Wow, Masya Allah. Ini kalau buat teman-teman di Solo, lokasinya ada di Jalan Selamat Riyadi 207 Jahitan Kembongan Kartosuro. Nah, Selamat Riyadi itu salah satu jalan utama ya di Solo ya. Iya, Mas. Iya. Ya kalau itu alamat-alamat orang-orang oke itu di situ rata-rata. Iya. Amin. Ya, amin. Termasuk beliau Mas, orang oke ini juga. Iya. Ya, orang oke juga. Masuki. Orang terkenal. Iya, orang terkenal ya. Amin. Amin. Wis, jadi ini mudah-mudahan di masa pandemi ini memang banyak orang susah, banyak orang bangkrut, banyak orang gulung tikar. Tapi kalau memikirkan itu mah kita stres ya, mau stres mau enggak sama kondisinya. Ya udah kita lihat yang banyak lebih susah, kita manfaatkan yang sedang ada ya. Dan ini bisnis kesehatan ini bagus banget karena orang lagi mikir kesehatan tuh jadi nomor 1 sekarang ya. Iya. Oke, thank you guys, cerita menarik. Makasih loh Mas. Sama-sama Mas Ini Irfan. Mas Jarod itu sangat sulit untuk dikorek tentang masa lalunya. Tapi karena kisah Hudi ini gue kasih, dia buka kelihatan lah itu tato. Dari situ. Padahal gue nggak niat loh guys awalnya. Ini by the way tadi cerita juga sama beliau loh, dulu-dulunya itu masa lalunya sama. Nah kalian sama nih sama ini. Nggak ada. Ini teman saya SMA, tetanggaan SMA. Oh, gitu Tetangga ya? sama dia. Ngeband juga? SMA sebelah. Enggak, dia enggak Saya ngeband. penontonnya, Mas. Oh penonton makanya nggak tatoan. Dia support saya terus selalu dari dulu. Dari dulu. Sempat mabok juga nggak? Nanya doang. Iya, Mas. Iya, narkoba Masa juga. lalu. Narkoba juga dulu. Iya, Mas. Tapi nggak lagi sekarang. Enggak. Berhentinya karena apa berhentinya? Cewek. Kenapa? Enggak, dulu pernah masuk sekolah juga. Astagfirullahaladzim, beneran. Saya Di situ berhenti. Kapok. Lihat orang tuanya kayak gitu. Ya, guys, jangan ya, please ya, kita udah wawancara tentang Cing Abdel, abis harta, abis keluarga, abis karir dan lain-lain, hanya sebuah narkoba yang nggak kapok, Nggak manfaat, Mas. beneran. Serius. Ini buat inspiratif loh. Ini saya selalu terinspirasi sama dia. Saya belajar banyak dari dia. Ini saya selalu terinspirasi. Jadi dia cerita kalau dia pernah dibui gitu ya. Itu pembelajaran dia yang Diceritain nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa, Mas. Berapa lama? Inspiratif. Cukup lama, 7 bulan. 7 bulan yang sangat menyedihkan. Setahun, tapi jalaninnya 7 bulan. Tapi itu ini banget ya. Itu udah gitu. Ngeri kok. Ada yang ngomong katanya kalau masuk bui itu ketika keluar jadi makin jago. Itu yang pekerjaan, Mas. Iya. Saya kan korban. Oh iya benar-benar. Kalau yang kurir, kalau yang gembong gitu-gitu, masuk justru nambah link. Tapi kalau korban-korban makanya sekarang itu dipisahin ya. Antara itu direhabilitasi, kalau itu di kurung. Iya, kurung, Mas. Oke. Jangan pakai narkoba ya guys ya. Ini contoh-contoh untung mereka berdua masih diberikan kesempatan untuk hidup dan tobat. Amin. Kalau enggak, aduh, ya. Udah gitu aja deh. Ini kalau ngobrol soal ini gue suka berkaca-kaca. Gue bersyukur karena gue tidak ada keinginan untuk mencoba itu karena Mas, lingkungan Mas kayak gitu. mencoba itu sangat bahaya ya. Bahaya. Coba dulu, jangan. Bener ya?
Ngeri. Ada mau disampaikan nggak? Jagalah pertemanan, ribanya Mas. Itu, Ya. itu penting ya. Temen yang paling ngaruh. Jauhin lingkungan Ya, yang nggak lingkungan. baik ya. Kan sekarang zamannya juga udah susah. Jadi kalau saya sama Mas Agus sering ngobrol, sepakat kita tuh sekarang tekun aja deh buat usaha, mikirin buat anak-anak, buat istri, buat keluarga kita, keturunan kita besok nih. Karena kita perlu buat membangun, kan kita nggak tahu nih pandemi yang berkelanjutan terus. Kita kan nggak bisa ngeluh. Bisanya ya cuman sekarang berusaha cari celah apa yang kita bisa kerjakan. Jadi jangan sampai selalu jangan gampang menyerah, tapi selalu positive thinking. Nggak usah nyalain siapa-siapa deh. Kalau zaman sekarang banyak ya orang nyalain sana sini sana sini. Ini keadaannya begini gitu, si A si B salah. Aduh udah deh, mendingan kita sekarang fokus kreatif, coba belajar terus. Saya juga belajar terus sama Mas Agus. Ini dunia baru bagi saya. Fitness ini dunia baru Mas, bagi saya berdua. Mas Agus ini basicnya jualan kayu sampai sekarang masih kayu jati. Dulunya jualan mobil, saya kuliner. Babar Blas ya pernah kenal kesehatan. Sekarang baru belajar sehat Mas, belajar olahraga, belajar ke gym. Jadi buat semua followernya Mas Irfan, pokoknya positive thinking terus. Indonesia, mari kita sama-sama bareng majuin Indonesia. Ini bukan kerjaannya Pak Jokowi tok, ini kerjaannya kita semua. Kita harus bareng-bareng bergotong royong majuin Indonesia. Mudah-mudahan kita semua terlepas dari pandemi, Covid juga segera pergi, juga Allah juga segera angkat semua. Dan cepat bisa beribadah desak-desakan lagi di masjid. Amin. Atau Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Aduh ya Allah. Gara-gara pandemi ini Mas, nggak jadi umroh saya. Harusnya umroh ya? Tapi udah pernah kan? Belum pernah. Belum pernah. Aduh ya Allah. Tadinya mau bareng. Dari kemarin-kemarin aku gini, untung aku udah pernah haji, pernah umroh. Orang-orang yang belum pernah terus udah baru niat terus. Itu udah Pak Jody. Doain buat kita Mas, biar bisa Karena sih Mas. makanya itu guys yang ditunda-tunda. Ntar aja deh tuaan dikit. Hey, Nah, itu gara-garanya Mas. Bener tuh? Gara-gara itu tuh. Padahal dana udah ada pasti. Ya. Iyalah, dari kemarin-kemarin tuh udah ada tapi. Ada lah, Kalau ada niat boleh ada lah, dia. Mas. Oke guys, thank you ya. Follow IG mereka. IG-nya adalah IG-nya Garasi Fitness and Badminton aja. Garasi Oke, teman-teman yang mau Fitness sehat and Badminton. Ya, yang teman-teman Aku yang mau follow sehat sekarang. sekitaran Solo, Kartosuro, pokoknya nge-gym di tempat kita. Garasi Fitness and Badminton. Nih tulisan. Setuju. Bentar aku follow. Tuh, Ya, Mas. Ini Paling atas. Nih, Garasi Fitness Badminton. Oh, lagi nge-live, guys. Lagi nge-live. Hai guys, hai. Gue lagi di sini. Oke, follow. Oke, sip kalau begitu. Followersnya baru 408 guys. Oke, ayo kita jadikan 5.000 sampai 10.000 lebih. Oke. Amin. Sip kalau gitu. Alhamdulillah. Thank you Mas Jarod, makasih Ya, banyak sama-sama. ya. Bisa Makasih, gue Mas. ya. Makasih banyak Mas. Oke ya. Makasih guys, udah kunjungannya. dari Solo kita bisa dapat inspirasi lagi, cerita lainnya dari teman-teman kita ya. Bye bye. Kedatangan artis bos. Cito. Subscribe di Hakim Story. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.